Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Ciputat yang terkasih di dalam Tuhan. Merdeka! 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 Ibadah Raya Minggu sekaligus ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di tanggal 22 Agustus 2021 akan segera kita mulai. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, pemuda-pemudi, kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk kita kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersatu dulu. Amin. Nats firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Bapak Ibu, kita siapkan penyembahan kita di pagi hari ini untuk kita fokus hanya kepada Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik, Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, dan kami mau meninggikan Kau. Sungguh luar biasa Kau, Tuhan, terhadap bangsa kami Indonesia. Indonesia
Bapak Gembala Jemaat GKI Ciputat, Bapak Pendeta Joko Utomo. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera kepada saudara sekalian, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri. Pujian berbalasan terambil dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, jemaat bersama-sama, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami datang lagi kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami, yang kembali memberi kami kesempatan di hari yang baru. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu. Kami memohon pertolongan-Mu dalam jalannya ibadah kami pagi hari ini. Kami sungguh sadar keberadaan kami yang tidak luput dari salah dan dosa di hadapan-Mu. Kami akui semua terhadap tutur kata kami, terhadap tindakan kami, terhadap segala perbuatan dan bahkan dalam hati pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh layakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Pimpin jalannya ibadah kami, berkatilah setiap peralatan jaringan internet yang kami gunakan. Terlebih setiap hati pikiran kami ya Tuhan. Engkau pimpin supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan orang percaya di segala badan tempat kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, damai di hati dan Indonesia merdeka. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 17 Agustus, negara kita merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76. Bicara mengenai Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang besar, di mana negara kita memiliki 34 provinsi dan mempunyai 1.340 suku bangsa. Terlebih jumlah populasi penduduknya berjumlah 270,6 juta. Sungguh besar negara kita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari segala suku bangsa untuk kembali hanya meninggikan Tuhan Yesus. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kebanggaan, kita puji Tuhan. Datang berkumpul di hadapan tata, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara suku bangsa. Puji-Mu, haleluya, puji-Mu,
sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara suku bangsa. Dari segala suku, kaum dan bangsa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara suku bangsa. Puji-Mu, haleluya, puji-Mu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara suku bangsa. Kembali memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Kembali lagi kita katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Ibu Evangelis Bea Padang. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini yang akan memberkati kita dan berubah kehidupan kita.
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, kekuatan bagi setiap hati yang membutuhkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu, dan bahkan kembali kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau mampukan kami setiap pribadi untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan, kami semua yang akan mendengarkannya ya Bapa, supaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online GKI Ciputat. Dan saatnya kita bersama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 9 dan kemudian ayat 16 sampai 18 dengan judul perikop doa Daniel. Setelah itu kita juga akan membuka Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop doa Nehemia. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk kitab Nehemia ini tidak kita baca pada kesempatan ini, tetapi Bapak Ibu Saudara saya harapkan bisa membacanya nanti di rumah setelah ibadah ini. Baik, mari kita bersama-sama membaca Daniel 9 ayat 1 sampai 9. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni ke-70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah dan berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu, seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Ayatnya yang ke-16, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau setia membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Waktu bergulir dengan cepat tanpa terasa. Bangsa, negara kita tercinta telah mengenyam kemerdekaan selama 76 tahun. Maka pada tanggal 17 Agustus kemarin, dengan rasa syukur kita beroleh kesempatan kembali untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita bersyukur karena sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan melalui perjuangan para pahlawan yang telah membayar harga dengan pengorbanan hidup, bahkan jiwa dan raga mereka, serta juga upaya gigih dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Olehnya, bangsa Indonesia pada 76 tahun yang lalu di bulan Agustus tanggal 17 telah memproklamirkan kemerdekaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, membuat peringatan Hari Kemerdekaan tidak dapat kita rayakan dengan meriah seperti pada tahun-tahun yang lalu. Bangsa kita tengah dalam keadaan krisis karena ujian berat oleh berbagai dampak wabah COVID-19 yang menyebabkan masalah dan penderitaan bagi kehidupan rakyat dan bangsa negara kita. Baik itu di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan ancaman-ancaman disintegrasi bangsa, dengan maraknya ujaran-ujaran kebencian kepada pemimpin bangsa, dan berbagai kekacauan yang terjadi di sana-sini, yang apabila tidak segera diatasi, dapat mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sebagai umat Kristus dan warga NKRI yang mencintai bangsanya, tentu kita tidak mau tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Inilah momen yang tepat ketika kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan. Kita kembali menyatukan semangat dan harapan untuk pemulihan kondisi dan kelangsungan masa depan negeri kita tercinta. Inilah waktunya untuk kita bersama dengan orang-orang percaya, bahkan seluruh rakyat di negeri ini, datang kepada Tuhan untuk berdoa dengan tidak berkeputusan bagi bangsa, negara, dan tanah air kita. Maka judul atau topik renungan kita pada pagi hari ini adalah berdoa untuk bangsa negaraku. Berdoa untuk bangsa dan negaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua tokoh dalam Alkitab yang berdoa untuk bangsanya karena kecintaan kepada bangsa dan tanah leluhurnya, yaitu Daniel dan Nehemia. Daniel saat itu berada dalam posisi yang baik dalam pemerintahan Raja Babel. Setelah dia mempelajari kitab Yeremia, Daniel menyadari mengenai alasan murka Allah atas pemberontakan dan kejahatan bangsanya, sehingga Allah
membuang umatnya ke Babel. Negeri Yehuda menjadi reruntuhan, ketandusan, dan timbunan puing-puing di Yerusalem, serta bangsa ini akan menjadi hamba di kerajaan Babel selama 70 tahun. Yeremia pasalnya yang ke-25. Maka bangsa Yehuda mengalami krisis, mengalami tekanan hidup yang sedemikian berat, mengalami stres karena negerinya yang porak-poranda dan hidup sebagai orang buangan di Babel. Keadaan ini sangat memukul perasaan Daniel. Maka dengan duka cita dan keprihatinan yang dalam, serta oleh cintanya yang begitu besar bagi bangsa dan tanah leluhurnya, Daniel datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berdoa, berpuasa kepada Allahnya, menaikkan syafaat bagi bangsanya untuk pengampunan bagi dirinya, bagi saudara-saudara sebangsanya, dan pemimpin-pemimpin bangsanya, serta mohon pemulihan bagi bangsanya. Demikian juga dengan Nehemia, yang pada saat itu dalam posisi aman sebagai juru minuman raja. Namun dia merasa prihatin atas kondisi Yehuda yang berada dalam krisis dan tekanan berat karena pembuangan mereka ke tanah Babel dan ke berbagai negeri. Maka dia pun menaikkan doa syafaatnya kepada Allah bagi pengampunan dan pemulihan bangsanya. Dapat dibaca dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Daniel dan Nehemia sadar bahwa penyebab malapetaka serta krisis kehidupan atas Yehuda dan Israel adalah akibat dosa bangsa ini. Maka menyadari hal itu, mereka datang kepada Allah untuk berdoa dan berpuasa, mohon pemulihan dari Allah untuk kondisi bangsa mereka. Mereka berdoa oleh karena cinta mereka kepada bangsa dan tanah leluhur mereka. Mereka rindu agar Tuhan memulihkan kondisi dan kehidupan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga saya yakin setiap kita sebagai warga negara Indonesia yang telah lahir dan dibesarkan di negeri ini, yang telah mengecap segala yang baik untuk kehidupan kita sejak nenek moyang kita, pastilah juga memiliki kecintaan yang dalam bagi bangsa dan negara kita. Saat ini kita tidak saja merasakan tekanan dan krisis di dalam hidup ini, namun terlebih kita juga memiliki kerinduan untuk segera keluar dari krisis ini dan terjadi pemulihan bagi bangsa kita. Itu sebabnya kita juga mau berdoa kepada Tuhan sebagaimana Daniel dan Nehemia berdoa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan dan ikuti cara doa mereka. Yang pertama, mereka berdoa untuk pengakuan dosa dan mohon pengampunan bagi bangsanya.
Daniel 9 ayat keempat, di sana dinyatakan, Daniel berkata, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Ayatnya yang kelima berbunyi, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ayatnya yang ke-8, ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Dan dalam Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-6, doa Yeremia demikian, berilah telingamu dan bukalah matamu ya Tuhan, dan dengarkanlah doa hambamu. Ini kata Nehemia ya, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Daniel dan Nehemia sadar bahwa penyebab krisis dan malapetaka bangsanya adalah karena dosa bangsa itu. Bahkan juga dosa dirinya dan kaum keluarganya. Jadi merupakan satu dosa kolektif dari seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa jadi krisis yang terjadi di tengah bangsa kita, bahkan di seluruh dunia saat ini, adalah karena dosa kita. Dosa para pemimpin kita, dosa tokoh-tokoh bangsa kita, termasuk tokoh-tokoh agama Kristen mungkin juga dosa masyarakat kita. Maka hanya dengan virus yang amat kecil, situasi negara kita bahkan dunia ini bisa berubah dengan satu malapetaka yang dahsyat. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka sesungguhnya dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah, membuat dia menyembunyikan dirinya dan tidak mendengar kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga mau datang sebagaimana Daniel dan Nehemia. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Bila perlu dengan puasa, kita datang di dalam doa pengakuan atas segala dosa-dosa kita. Dosa pribadi, ataupun mungkin dosa keluarga kita, dosa para pemimpin kita, pejabat-pejabat kita. Apakah itu dosa korupsi, ketidakjujuran, ketidakadilan, kecurangan, suap, pertikaian, dan berbagai kejahatan lainnya.
Mari kita datang di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa kita. Selanjutnya, dalam Daniel 9 ayat 9, di sana dikatakan pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Maka sekali lagi, sebagaimana Daniel, kita juga mohon Tuhan memberikan pengampunan atas segala dosa kita dan bangsa kita. Karena di dalam Tuhan, dikatakan tadi, ada kesayangan dan pengampunan. Maka ketika kita datang kepadanya, mengaku dosa kita dan mohon pengampunannya, Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Selanjutnya, yang kedua, Daniel berdoa mohon belas kasihan dan kasih sayang Tuhan untuk pemulihan bangsanya. Dalam Daniel 9 ayat 18, Daniel berkata, bukan berdasar jasa-jasa kami, tetapi berdasar kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem. Sementara Nehemia 1 ayat 11 dikatakan di sana, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan-Mu. Ketika Daniel dan Nehemia berdoa untuk pemulihan bangsanya, mereka berkata bahwa bukan karena jasanya Tuhan mau melalukan murka dan amarahnya serta memulihkan bangsa Israel, tetapi semata-mata berdasarkan kasih sayang Allah dan belas kasihan Allah. Itu sebabnya Daniel memohon pemulihan bagi bangsanya, oleh karena dia tahu Allah adalah Allah yang penyayang, Allah yang memiliki kasih sayang dan belas kasihan. Maka Tuhan juga akan melalukan murkanya dan memulihkan bangsa kita, bukan karena jasa-jasa atau kebaikan kita, namun hanya berdasarkan kasih sayang Allah dan belas kasihan Allah. Maka sebagai jemaat Tuhan dan warga negara Republik Indonesia yang cinta tanah air, mari dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa yang tidak berkeputusan untuk mengaku dosa kita dan dosa bangsa kita dan mohon pengampunan daripadanya. Mari di dalam doa kita memohon kasih sayang dan belas kasihan Tuhan bagi pemulihan kondisi bangsa dan negara kita. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, Allah menyatakan janjinya. Demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Maka mari dengan iman kita percaya akan janjinya, bahwa ketika kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, serta kita bertobat berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Allah mendengar seru doa kita dari surga dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan pada waktunya Allah akan memulihkan negeri tercinta kita, Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang terjadi dalam negeri kami adalah sepengetahuan dan seizin-Mu. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi masa depan negeri kami. Bapa, kami datang dan berdoa kepadamu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, dosa dan kejahatan seluruh bangsa kami. Kami mohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, ampunilah bangsa kami atas segala dosa dan kejahatan kami ya Bapa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, berilah telinga bagi doa permohonan kami untuk kasih sayang dan belas kasihan-Mu ya Bapa bagi negeri kami. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu atas negeri kami, dan Engkau berkenan memulihkan negeri kami seturut dengan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saatnya kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, beserta dengan seluruh aparat keamanan. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan memberkati mereka agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik untuk mendatangkan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk kondisi pandemi yang masih berlangsung. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh upaya pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19. Di dalam upaya dan program-program mereka, antara lain program dan upaya vaksinasi bagi seluruh rakyat, upaya penanggulangan bagi masih banyaknya rakyat yang terinfeksi virus corona, dengan menyediakan kecukupan tempat-tempat isolasi mandiri dan rumah sakit, kecukupan akan peralatan medis dan obat-obatan, serta perlindungan bagi para tenaga kesehatan, supaya mereka dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan sukacita merawat pasien-pasien COVID-19. Bapak, kami berdoa juga untuk kesadaran masyarakat agar mereka patuh melaksanakan protokol kesehatan, terutama pada masa PPKM level 3-4 saat ini. Tolonglah ya Bapa, berikan mereka kesadaran supaya segera mungkin virus corona ini
dapat dihentikan penularannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi dan di seluruh Indonesia, khususnya untuk Gereja Kristen Alkitab Indonesia, agar Tuhan memberkati setiap gereja-gereja di dalam pelayanan mereka, agar gereja-gereja dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Kami mau terus berdoa untuk kegerakan misi pemberitaan Injil. Biarlah Tuhan semakin memberkati, agar supaya semakin banyak membawa jiwa-jiwa baru yang dimenangkan di tengah-tengah krisis kesulitan saat ini. Kami mau berdoa untuk pelayanan di GKAI Ciputat. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, mulai dari gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Joko Utomo, para majelis, para pelayan, dan para pengerja, serta tim multimedia. Agar dalam kesehatian kami dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas pelayanan di gerejamu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja kami. Kiranya Engkau memberkati pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani mereka. Mereka boleh semakin setia beribadah dan mengiring Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kesehatan jemaat, mulai dari lansia, dewasa, pemuda, anak-anak, agar kami tidak terpapar oleh virus corona. Kami mengucap syukur bagi jemaat yang Tuhan telah sembuhkan dari infeksi corona beberapa waktu yang lalu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami masih terus berdoa, mohon pemulihan yang sempurna bagi mereka yang telah Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sakit saat ini ya Tuhan. Engkau menilik mereka satu persatu. Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bawa dalam doa kami untuk ibunda dari Ibu Gina yang masih terbaring di ICU. Kiranya Tuhan Engkau berkenan melawat dan memberkati setiap tindakan medis yang dilakukan bagi beliau. Dan oleh kuasa Tuhan Yesus, ibunda Ibu Gina dapat disembuhkan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk mereka yang saat ini mengalami berbagai pergumulan, permasalahan hidup, tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh wabah virus corona. Mari Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Mari Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, agar dapat dipakai bagi kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur kami. Kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk kita mau berdoa dan berdoa terus untuk pemulihan bangsa dan negara kita tercinta. Pada akhirnya, Dirgahayu NKRI di usia yang ke-76. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk hambanya, Ibu Evangelis Bia Padam yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Saya terberkati, saya yakin percaya Bapak Ibu Jemaat yang di rumah terberkati dengan apa yang kita dengar di pagi hari ini. Doa kita bersama, hambanya, Ibu Evangelis Bia Padam diberkati di dalam pelayanan dan kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Nanti doa berkat akan ditutup oleh hambanya, Bapak Gembala Jemaat GKI Ciputat, Bapak Pendeta Joko Utomo. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan seluruh bumi, di seluruh bumi Tuhan, atas seluruh bumi. Doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Gembala Jemaat GKI Ciputat, Bapak Pendeta Joko Utomo. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah sudah selesai. Jemaat silakan bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Sebagai bentuk apresiasi kita kepada negara Republik Indonesia, saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita akan bernyanyikan lagu kebangsaan ini sebagai rasa sukacita kita kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, untuk ulang tahunnya yang ke-76. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri kembali, kita bernyanyi lagu ini. Dengan sikap siap, dengan sikap sempurna, dengan sikap kita bersemangat. 17 Agustus tahun 45, itulah
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi ya, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dirgahayu negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Bapak Ibu jemaat yang di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Merdeka!